Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Terdengar panggilan Roh untuk mengangkat salib, dan mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, salam sejahtera untuk para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Pada tanggal 6 Maret 2021 dengan judul Kita Belajar Mengucapkan Bahasa Kanaan. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita saat ini, saya mengajak untuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena rahmat dan kasih Tuhan begitu luar biasa bagi hidup kami sepanjang malam dalam peristirahatan kami. Hingga di pagi hari ini kami bangun dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas, aktivitas, dan pelayanan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami mengerti dan kami mempraktekannya dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Ulangan 32 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan, perkataanku menetes laksana embun. Laksana hujan renai ke atas tunas muda, dan laksana dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan. Mari kita ikuti penjelasannya. Kita harus menjadi saksi bagi Kristus, dan demikianlah kita jadinya jika kita bertumbuh setiap hari kepada kedewasaan yang penuh dalam Kristus. Hak istimewa kitalah untuk bertumbuh makin lama semakin sama seperti Dia setiap hari. Kemudian kita akan memperoleh kuasa untuk mengucapkan kasih kita bagi Dia dalam pembicaraan yang lebih tinggi dan lebih suci. Dan pikiran kita akan bertambah besar dan bertambah dalam, dan pertimbangan kita menjadi lebih sehat dan dapat dipercaya, sedang kesaksian kita akan memperoleh lebih banyak hidup dan jaminan. Kita sekali-kali tidak boleh mempertumbuhkan bahasa duniawi dan menjadi begitu biasa dengan percakapan manusia, sehingga bahasa Kanaan akan menjadi baru dan tidak biasa kepada kita. Kita harus belajar dalam sekolah Kristus, namun ternyata bahwa banyak orang yang merasa puas dengan pengalaman yang sangat terbatas dalam perkara-perkara rohani, karena mereka menyatakan hanya sedikit pengetahuan tentang perkara-perkara rohani dalam doa dan kesaksian-kesaksian mereka. Ada lebih sedikit pertimbangan yang baik dinyatakan dalam perkara-perkara tentang kepentingan kita yang kekal daripada dalam hal-hal mengenai segala urusan duniawi dan sementara. Orang-orang Kristen haruslah menjadi murid-murid yang setiawan dalam sekolah Kristus. Selalu belajar lebih banyak dari hal sorga, lebih banyak dari hal perkataan dan kehendak Allah, lebih banyak dari hal kebenaran dan bagaimana caranya menggunakan dengan setiawan pengetahuan yang mereka telah dapat. Kata-kata yang lemah lembut bagaikan embun dan pancuran air yang menggetarkan jiwa. Kitab suci mengatakan tentang Kristus bahwa anugerah dicurahkan ke dalam bibirnya agar ia dapat memberikan semangat baru kepada orang yang letih lesu. Dan Tuhan mengajak kita, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, supaya mereka yang mendengar beroleh kasih karunia. Apabila hati suci adanya, maka harta kekayaan hikmat akan mengalir dari dalamnya. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih oleh karena kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, mengingatkan kembali kepada kami bahwa orang-orang Kristen haruslah menjadi murid-murid yang setiawan dalam sekolah Kristus, selalu belajar lebih banyak dari hal sorga. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan stafnya. Hikmat pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada mereka, karena di tengah-tengah pandemi, bencana alam,
gempa bumi, banjir, gejolak yang terjadi, mereka sangat membutuhkan pertolongan kuasa Tuhan di dalam menyelesaikan semuanya. Kami percaya bahwa Tuhan akan menolong pemerintah kami. Kami berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, dan semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit, puskesmas yang ada di Indonesia. Di dalam pelayanan di tengah-tengah pandemi ini, mereka sangat membutuhkan hikmat dan dedikasi daripada Tuhan dicurahkan kepada mereka. Kami percaya bahwa mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik. Kami menyerahkan guru-guru, kepala sekolah, dan semua siswa ke dalam tangan kasih dan rahmat Tuhan. Tolong mereka Bapa, pelihara mereka, lindungi mereka, dan curahkan hikmat pengetahuan sorga kepada mereka. Kami berdoa untuk pimpinan-pimpinan gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada jemaat, bahkan seluruh gembala jemaat dimanapun mereka berada. Mereka sangat membutuhkan kecurahan Roh Kudus di dalam pelayanan mereka. Kami berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, tukang grab, saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan lindungi, pelihara mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan biarlah mereka juga bertanggung jawab di dalam segala tugas yang Tuhan berikan kepada mereka. Kami berdoa untuk para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan berikan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.